Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode 134 bagian kedua. Mari kita mulai. Sebelumnya, ekspresi Fei Tian langsung gelap saat dia melihat banyak sosok yang muncul di puncak gunung. Aku pikir siapa? Sebenarnya orang-orang dari paviliun bintang jatuh yang baru saja diusir. Fei Tian melirik ke arah tetua Hu dan Qi di samping Xiao Yan. Kamu, ekspresi kedua tetua langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar ejekan Fei Tian. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu suasana hati kepala paviliun yang baik. Dua pemimpin paviliun lainnya tiba-tiba keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, aku serahkan yang lainnya padamu. Serahkan Xiao Yan padaku. Aku akan membiarkan bocah ini mengembalikan utangnya dengan benar saat itu. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua pemimpin paviliun lainnya, cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang. Sedikit lengkungan muncul di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Segera, ruang di depannya menyatu seperti kilat, sosok Fei Tian juga muncul di sana. Wajahnya saat ini sudah digantikan oleh keterkejutan dan teror. Menggunakan tangan untuk meruntuhkan ruang. Kemampuan seperti ini, hanya seorang Dou Zun. Lei Zunze, apakah kamu tidak takut menyebabkan paviliun angin petirmu kehilangan muka karena membiarkan anak kucing dan anjing kecil keluar? Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahannya. Matanya langsung melihat ke arah tenda. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Segera, dada Fei Tian ditekuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah segar keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam, menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata dua kepala paviliun lainnya yang terkejut. Anak muda, kamu benar-benar berani. Raungan marah yang dipenuhi niat membunuh segera terpancar dari dalam tenda. Beberapa saat kemudian, Lei Zunze segera muncul. Tangannya langsung meraih pakaian Fei Tian. Di sampingnya, ada dua lelaki tua berjubah binatang. Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, sekali lagi mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya saat menatap Xiao Yan. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, aku telah melepaskanmu karena Feng Zunze. Namun, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu hari ini. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan-lahan meletakkan Fei Tian ke bawah. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya keterampilan murid paviliun angin petir yang lebih rendah daripada yang lain. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Xiao Yan tertawa pelan. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya semakin memuncak. Lidahmu masih setajam biasanya. Aku akan menasehatimu untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, aku tidak ingin membuat masalah dengan generasi yang lebih muda. Lei Zunze bercanda lagi. Paviliun angin petirmu telah menyerang paviliun bintang jatuhku di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena Feng Zunze? Xiao Yan tertawa. Nada mengejek juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya tertawa keras karena sangat marah. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Tidak banyak, yang akan aku lakukan hanyalah mengambil kembali lokasi perkemahan paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan perlahan melonjak dari tubuhnya. Kalau begitu, kami harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Cahaya petir perak terang berkedip. Dia tampak seolah-olah dewa petir yang turun. Teman muda ini, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah dua tetua dari paviliun bintang jatuh itu, karena kepala paviliun Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka. Namun, Fei Tian saat ini terluka olehmu. Itu kurang lebih sudah sepadan. Oleh karena itu, aku ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku harimau bumi dan serigala bulan perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah motif harimau di samping Lei Zunze akhirnya berkata. Cahaya petir di tubuh Lei Zunze sedikit memudar ketika dia mendengar ini.
Dia kemudian berbicara dengan lemah. Karena pemimpin suku harimau bumi telah membuka mulutnya, aku secara alami memberimu wajah. Masalah ini, karena Patua telah mengatakan seperti ini, Lei Zunze, silahkan pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan para murid paviliun bintang jatuh di belakangnya membentuk jalur menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Teman muda ini, haruskah kamu melakukan hal-hal ekstrim seperti itu? Paviliun angin petir telah menghancurkan reputasi paviliun bintang jatuh di muka umum. Pak Tua, apakah kamu bermaksud membiarkanku membawa tamparan ini kembali ke paviliun bintang jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Kilatan tajam muncul di mata hitam gelapnya. Menghadapi Xiao Yan yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, ekspresi Lei Zunze dan kedua pria tua langsung berubah. Aku tidak peduli betapa hebatnya kamu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang sihir. Tinggalkan tempat ini dan kita biarkan masalahnya selesai. Kalau tidak, pria tua berambut perak lainnya dengan mata ganas juga berbicara. Pada saat yang sama, dua aura perkasa juga tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mereka. Ditambah aura Lei Zunze, tiga tekanan Douzun menakutkan seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas, dia sekali lagi mengambil dua langkah ke depan. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Ini terakhir kalinya aku mengatakan, turun dari sini atau turun sambil berbaring. Pada saat yang sama, tiga aura menakutkan yang tersembunyi di belakang Xiao Yan juga meletus tanpa menahan diri, dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam. Itu membuat ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka pun buru-buru mundur dua langkah. 4 Douzun, bagaimana mungkin? Sejak kapan paviliun bintang jatuh memiliki begitu banyak ahli Douzun? Kedua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka akhirnya mulai merasa bahwa ada hal-hal yang merepotkan. Ekspresi Lei Zunze sedalam air. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Jika aku tahu ini dulu, aku akan secara pribadi membunuhmu. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan mengabaikan hal yang telah terjadi bertahun-tahun dulu. Pergi, Xiao Yan, terlalu cepat bagimu untuk bahagia. Aku akan menagih untuk masalah hari ini. Lei Zunze berhenti dan berbicara ketika dia melewati Xiao Yan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiao Yan tersenyum dan berkata, wajah Lei Zunze mengejang saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompoknya pergi. Sorakan segera meletus di antara murid-murid dari paviliun bintang jatuh saat mereka menyaksikan murid-murid paviliun angin petir yang menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat Xiao Yan. Siapkan tenda dulu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, dimengerti. Semua murid segera berserakan dan sekali lagi mendirikan tenda. Kemudian, mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ke tengah-tengah pegunungan, di mana peninggalan kuno akan muncul. Tetua Hu, apakah kamu menemukan seseorang dari Hall of Soul? Tetua Hu sedikit mengerutkan kening. Aku belum melihat mereka sampai sekarang. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan adalah suku 9 Piton Tanah sebagai penguasa tempat ini. Bahkan suku Iblis Phoenix Surgawi tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Mu Qingluan dengan lembut berbicara. Suku 9 Piton Tanah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga sedikit mengangguk. Saat ini, suku 9 Piton Tanah bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku 9 Piton Tanah telah menghilang dengan cara yang aneh. Bahkan di antara yang hilang adalah Douzun. Mereka sedang mencari pembunuhnya. Hal yang tidak dapat dipercaya adalah, orang yang telah menyerang suku 9 Piton Tanah sebenarnya sendirian. Tetua Hu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan langsung terkejut, siapa orang kuat ini, yang benar-benar berani menyerang suku 9 Piton Tanah sendirian. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno akan dibuka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah-tengah penantian ini. Selama 3 hari ini, ruang terdistorsi di tengah-tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis.
Berdasarkan pada tingkat di mana segel itu berubah, segel itu akan benar-benar hilang dalam waktu paling banyak 2 hari lagi. Malam sedingin air, cahaya bulan yang dingin membeku turun dari langit. Xiaoyan duduk di atas batu besar sambil mengangkat kepalanya melihat bulan. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok cantik elegan dan indah tampak samar-samar muncul di depannya. Sun Er, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku akan datang ke klan Gu. Tinju Xiaoyan perlahan terkepal, tekad melintas di matanya. Kemudian, dia sekali lagi dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun dalam pikirannya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah dingin menyihir muncul tiba-tiba. Cailin, senyum pahit muncul di wajah Xiaoyan. Aku bertanya-tanya, anak di rahimnya, apakah telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa seolah ada tali erat di dalam hatinya telah disentuh. Di luar dugaan, saat ini, dia akan segera menjadi seorang ayah. Namun, suara sedikit angin terbelah, tiba-tiba bergema di langit malam, dan membangunkan Xiaoyan dari lamunannya. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam turun dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan sosok hitam ini disatukan, dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Itu mengungkapkan sosok Ziyan, yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi spiritual Ziyan cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tendanya robek. Kejutan terasa saat dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur. Siapa kamu, pencuri? Xiaoyan terkejut. Kemarahan segera muncul di matanya. Tubuhnya langsung terbang dan menerkam ke arah bayangan hitam. Namun, ketika dia mendekat, dia mulai menyadari, ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Topeng seperti hantu ganas dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam seolah-olah tidak mendengar teriakan Xiaoyan. Cahaya hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topengnya, menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Suara raungan naga segera muncul di langit saat Douci ungu tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu menyebabkan cahaya hijau runtuh seketika. Kenapa bukan ular? Bayangan hitam bertopeng langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Boom! 3 tenda di sekeliling segera pecah sementara bayangan hitam terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong Zhan akhirnya muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan sekilas, ekspresi mereka semua segera berubah sedikit. Awasi Ziyan! Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam. Mengepalkan tangannya, api ungu coklat terbentuk menjadi tangan besar dan dengan keras menghantam kepala sosok hitam. Sosok bayangan hitam buru-buru mundur, cahaya hijau yang tidak biasa muncul di bawah topengnya, itu dengan mudah menerima tangan api. Segera, sosoknya bergerak dan dengan sigap bergegas keluar dari puncak gunung. Kamu ingin pergi? Wajah Xiaoyan tenggelam, cahaya perak bersinar di bawah kakinya, tubuhnya bergerak dan dia sudah muncul di atas kepala bayangan hitam. Tinjunya sekali lagi menghantam. Cahaya hijau di bawah topeng bayangan hitam, sekali lagi menyala. Air hitam pekat menutupi tinjunya, dan segera bertabrakan dengan tinju api Xiaoyan. Boom! Badai menakutkan menyebar ketika kedua tinju bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sementara sosok bayangan hitam mundur 2 langkah berturut-turut sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiaoyan pulih, bayangan hitam telah bergegas ke pegunungan yang luas dan dalam. Dengan penutup malam, dia menghilang dalam sekejap mata.